Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang-abang. Es. ACS Bang Jj. Alhamdulillah kan Jadi, kita kan jadi gimana nih Bang Jj? kita kan udah membuat sebuah organisasi ya di sini. Hmm, Mungkin berjalannya waktu akan ada yang namanya perubahan di dalamnya. Mungkin dari kita kan termasuk anggota-anggota inti organisasi. Mungkin bagaimana caranya strategi membuat perubahan tersebut. Mungkin saya meminta sarannya dari teman-teman inti. strategi menghadapi perubahan Iya, mungkin Pak Fadil gitu ya. ya. Itu kan ini soalnya. Tapi pertama-tama misalkan Bang Jj jadi pemimpin nih. Kalau jadi pemimpin itu di dalam buku manajemen perubahan, pemimpin itu tidak boleh alergi terhadap perubahan Bang Jj. Jadi karena banyak sekali pemimpin yang cenderung pada status quo atau percaya pada sesuatu yang halus sudah berjalan, jadi percaya bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah benar sehingga ia takut dengan perubahan. Jadi hal yang harus dilakukan selama kali yang pertama kali itu adalah menciptakan suasana tim yang tidak takut terhadap perubahan. Jadi kalau pengen membuat suatu organisasi itu kita harus menciptakan suasana tim itu yang tidak takut dalam perubahan. Jadi setelah itu baru kita menyampaikan hal-hal yang perlu diubah kepada tim. Jadi sebelum kita menyampaikan hal-hal yang perlu diubah kepada tim, kita harus menciptakan suasana organisasi yang tidak takut terhadap perubahan. Jadi itu Secara tidak langsung mungkin yang saya tangkap itu bagaimana kinerja seorang pemimpin ya. Mungkin dari yang lain mengenai perubahan strategi yang lain atau sekiranya ada tambahan. Soalnya kan ini organisasi kita kan sedang berjalan. Mungkin kan kita merasa puas akan kinerja kita saat ini. Harus ada yang namanya perubahan. ya kan kalau di dalam organisasi itu kan dipimpin oleh suatu pemimpin gitu. Jadi organisasi itu dipengaruhi oleh pemimpin. Berarti memang benar sebuah perubahan itu pemimpin benar-benar harus kinerjanya lebih full ya. Harus banyak berkontribusi di dalam sebuah organisasi mungkin. Mungkin faktor selanjutnya meminta saran mengenai penolakan-penolakan sebuah organisasi yang ingin membuat sebuah perubahan dan juga beserta alasannya mungkin teman-teman bisa memberi masukan. Mungkin maksud Bang JJ, kita kan sudah membuat organisasi, Menjalankan jadi sebuah tidak organisasi. semua orang atau anggota itu setuju pada suatu perubahan. Pasti kan ada penolakan-penolakannya. Mungkin itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, penolakan perubahan itu ya seperti hal biasa ya untuk jadi dalam organisasi. Jika perubahan jadi di organisasi, terdapat reaksi para anggota organisasi pasti berbeda-beda. Biasanya dilihat dari segi dampaknya. Misal dampaknya negatif bagi para anggota, ya pasti mereka akan menolak ya pasti. Karena kan dengan berbagai alasan pasti mereka dapat kerugian yang pasti, karena perubahan itu memiliki dampak negatif bagi mereka. Jadi ada beberapa alasan mengapa penolakan akan perubahan itu. Biasanya yang pertama adanya ketidakpastian. Selanjutnya adalah kepentingan pribadi yang akan terancam, biasanya memiliki ancaman yang lebih besar bagi para anggotanya organisasi. Terus ada perbedaan pemahaman antar pemimpin dan para anggotanya. Dan yang terakhir biasanya yaitu adanya rasa kehilangan akan nantinya apa yang akan didapat di masa depannya. Jadi begitu. Jadi secara tidak langsung terhadap perubahan masih memiliki sebuah resiko-resiko yang tadi tadi sebutkan. Ya, ya, ya memang itu untuk alasan, beberapa alasannya penolakan terjadi untuk perubahan dalam organisasi. Itu kan dari penolakan terhadap apa yang hal negatif gitu. Kalau misalkan perubahan itu positif, terus ada yang menolak itu bagaimana? Mungkin untuk pemahaman para anggota itu perlu diedukasi ya untuk kedepannya, karena itu memang buruk. Jadi bagaimana mengatasinya itu bagaimana. Partisipasi sebagai pemimpin
kita harus memberikan kesempatan kepada anggota-anggota kita, karyawan, buat berpartisipasi, masih berdapat saat proses perubahannya itu sendiri. Itu ada juga ini kita harus memberikan dukungan dan juga komitmen pada anggota kita. Terus kita mungkin membangun hubungan yang positif pada anggota-anggota kita ya, berdampak pada prosesnya perubahan sendiri. Ini segitu aja sih Itu seperti cara-cara mengatasinya ya Mas Ede. ya. Itu ini sedikit aja sih kalau dari saya. Itu jadi memang setiap sebuah perubahan di dalam organisasi yang namanya penolakan, dan itu termasuk dampak negatif kan. Bagaimana kita harus bisa nih caranya kayak gimana kita kan buat ngatasinnya. Kenapa yang dijelaskan Tio, ini tuh cara bagaimana kita menghadapi suatu perubahan yang ditolak oleh para anggota organisasi. Jelas ya. Mungkin faktor selanjutnya ya, ada alasan secara umumnya gitu terhadap sebuah perubahan di dalam organisasi secara umum ya, lebih ke general mungkin Yang menghadapi penolakan dalam perubahan. Nah, ya ini kalau menurut saya, kalau secara umumnya alasan kenapa bisa terjadi resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, ada anggota organisasi itu takut terhadap kemungkinan yang tidak diketahui. Jadi mereka, ini salah satu faktor utama yang terjadinya resistensi perubahan. Mungkin takut akan kegagalan. Ya, salah satunya juga karena perubahan yang akan ditetapkan mungkin menuntut kapabilitas yang lebih tinggi, sehingga muncul rasa takut gagal karena ini anggota organisasi tersebut merasa tidak memiliki kapabilitas yang dituntut tersebut. Lalu yang ketiga, ada tidak setuju dengan urgensi atau kepentingan dari perubahan tersebut. Jadi anggota organisasi mereka itu merasa langkah perubahannya salah atau tidak tepat guna. Lalu selanjutnya alasannya itu bisa takut kehilangan sesuatu yang bernilai. Jadi anggota organisasi tentunya akan menolak perubahan kalau dampak perubahan tersebut akan membuat mereka kehilangan sesuatu yang bernilai. Selanjutnya mereka tidak ingin keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Jika perubahan akan memaksa mereka keluar dari comfort zone, tentunya mereka menolak perubahan tersebut. Lalu selanjutnya adalah salah keyakinan. Dalam hal ini salah keyakinan itu seperti anggota organisasi berkeyakinan bahwa segala sesuatunya akan selesai dengan sendirinya tanpa ada tindakan apapun. Hal ini tentu demi memudahkan diri mereka sendiri dan sebagai bentuk penghindaran risiko. Terus selanjutnya ada ketidakpahaman, alasannya yaitu anggota organisasi akan menolak perubahan karena mereka tidak paham akan dampaknya dan menganggap bahwa perubahan hanya akan membebani mereka. Dan yang terakhir dari alasan secara umumnya itu adalah kondisi ketidakberdayaan organisasi. Nah itu kan alasannya ya secara umum kenapa terjadinya resistensi. Nah ini untuk saya juga ada beberapa bagaimana cara organisasi menanggulangi penolakan terhadap perubahan tersebut. Ini dia berupa langkah-langkah. Jadi misalnya dari langkah 1 harus dilakuin dulu, baru kalau nggak berhasil lanjut ke langkah berikutnya gitu. Jadi nggak boleh ngacak lah, misalnya dari bawah dulu ya, ada step by step ya. Jadi ada ini bentukannya step by step, bukan bisa dipilih satu-satu gitu. Yang pertama langkahnya itu kita ngelakuin dulu pendidikan dan komunikasi terhadap anggota organisasi. Kalau itu nggak berhasil, baru kita ke langkah keduanya, yaitu partisipasi dan keterlibatan. Jadi kita melibatkan anggota organisasi yang menolak perubahan tersebut. Jadi mereka merasa berpartisipasi gitu. Jadi lebih tahu juga terhadap perubahan yang akan dilakukan. Kalau itu nggak berhasil juga, kita berikan kemudahan dan dukungan terhadap mereka. Jadi mereka pun semakin tidak takut terhadap dampak buruk dari perubahan yang akan dilakukan. Kalau itu masih nggak berhasil, kita negosiasi dan persetujuan. Yakni melakukan penawaran dengan timbal baliknya berupa berhentinya penolakan terhadap perubahan. Kalau masih nggak berhasil juga,
Ini langkah yang kelimanya ada manipulasi dan kerjasama. Manipulasinya ini maksudnya memanipulasi situasi dan kondisi organisasi agar terlihat lebih baik, sehingga anggota organisasi yang menolak perubahan pun makin tidak terlalu parno lah ya, kalau perubahan itu akan tadi yang dipercaya. ya, jadi kelihatannya sikonnya baik gitu. Nah, untuk kerjasamanya itu kita bekerja sama dengan individu penting dalam suatu kelompok anggota organisasi. Jadi kita ambil tuh yang anggota pentingnya, kerjasama, baru nanti dia bisa ngasut teman-teman yang lain. Itu masih nggak berhasil juga. Ini langkah terakhirnya adalah paksaan implisit dan eksplisit. Paksaan implisit itu berupa pressure dari atasan, jadi atasan itu menekan bawahannya biar dia nolak itu, dia iya ayo berubah gitu, perubahan. Nah, untuk paksaan eksplisitnya itu dia berupa langsung diberikan ancaman pemberian surat peringatan, kurang lebihnya seperti itu. Tapi di lapangannya mungkin ada yang nggak ada, atau ada faktor lainnya yang baru yang nggak tadi saya, menurut saya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin yang saya tangkap dari Mas Aji sendiri ya, tadi ada beberapa langkah atau by step cara meminimalisir resiko ataupun menanggulangi sebuah penolakan. Memang kalau bisa dihitung-hitung, sebuah perubahan dalam organisasi itu bukan hanya langsung bisa berubah, tetapi banyak sekali langkah-langkahnya ya. Ada hambatannya juga, penolakan. Jadi harus dipikir-pikir matang-matang lah. Mungkin sebagai pemimpin juga nih ya. Makanya itu saya meminta saran berupa diskusi singkat ini. Mudah-mudahan ya, dari sebuah saran ini bisa menimbulkan sebuah titik terang di dalamnya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ya yang sudah memberikan beberapa saran ataupun keluhan saya yang sudah bisa menanggapi. Pokoknya ini sebagai pembelajaran lah buat kita semua khususnya ya. Dan saya berterima kasih juga atas waktunya juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pembelajaran baik untuk kita. Mungkin saya ada ini urusan panggilan ya. Aduh, lebihnya mohon maaf. Buat Ajis, Mas Jero. Terima kasih ya. Assalamualaikum.